Shalom Sobat Saksi, salam dan refleksi. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai saudara semua. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau atas kebesaran anugerah dan kasih setiamu. Dan hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Dengan kerendahan hati, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya untuk anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur apabila hari ini kami masih bisa melakukan aktivitas kami. Bersyukur untuk segala berkat dari-Mu yang tak terhitung hari lepas hari. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan memberi pencerahan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara, judul renungan hari ini adalah konflik yang tidak merusak hubungan. Dalam pelayanan bersama, kadang kita menghadapi konflik atau perbedaan pendapat. Hal ini dipandang wajar karena setiap manusia mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak yang berbeda antara satu dan lainnya. Tak terkecuali ternyata di gereja mula-mula pun pernah mengalami konflik. Inilah yang terjadi, konflik antara Rasul Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas telah menjadi rekan sepelayanan untuk waktu yang lama. Mereka memberitakan Injil serta merintis gereja di berbagai tempat. Namun suatu kali mereka berbeda pendapat tentang mengikut sertakan Markus, yang sebelumnya telah melayani bersama mereka tetapi kemudian meninggalkan pelayanan tersebut. Paulus dengan tegas menolak keikutsertaan Markus, sedangkan Barnabas bersikeras memberinya kesempatan kedua. Mereka berdebat dan berselisih tajam. Ayat 39. Tidak ada titik temu di antara keduanya. Paulus orangnya tegas, sementara Barnabas memiliki sifat kebapaan. Bukan hanya kepada Markus saja dia bersikap demikian. Sebelumnya Barnabas pernah bersikap demikian, yakni dengan bersedia menerima Saulus atau Paulus yang waktu itu baru bertobat. Sementara jemaat di Yerusalem lainnya masih meragukan dia. Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Akhir dari konflik ini adalah mereka memutuskan untuk berpisah, lalu berjalan sendiri-sendiri dalam pelayanan. Barnabas membawa Markus untuk melayani ke Siprus, ayat 39b, dan Paulus membawa Silas untuk melayani di Syria
dan Kilikia ayat 40 dan 41. Perselisihan Paulus dan Barnabas ini bukanlah soal dosa atau moralitas, tetapi soal prinsip dalam pelayanan. Menariknya, sekalipun mereka bertengkar hebat, mereka tidak lantas bermusuhan. Mereka tidak berhenti melayani Tuhan. Mereka melainkan masing-masing membentuk tim baru dalam pelayanan. Bisa dikatakan bahwa perselisihan itu justru membuat jangkauan pelayanan mereka semakin luas. Munculnya konflik dalam pelayanan seringkali tak bisa dihindari. Namun saat itu terjadi, kiranya kita tetap setia dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Bukan saling merongrong, bukan saling membenci, bukan saling menjelekkan, bukan saling menghancurkan. Perselisihan mungkin membuat kita berhenti bekerja sama untuk sementara waktu. Namun, kita hendaknya tetap berfokus melayani Tuhan. Konflik yang terjadi jangan sampai merusak pekerjaan Tuhan. Dan kita harus tetap mengevaluasi diri sendiri. Inilah salah satu teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus dan Barnabas bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam pelayanan bersama, kadang kami menghadapi konflik dengan orang-orang di sekitar kami. Namun ajar kami meneladani Paulus dan Barnabas ketika mereka berkonflik. Tidak saling bermusuhan, tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan. Ajar kami tetap setia melayani Tuhan sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ketika konflik itu terjadi, tidak sampai merusak pelayanan secara keseluruhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.